Shalom, Besim Hamasya. Tuhan Yesus memberkati saudara yang begitu luar biasa. Dan berkat Tuhan yang tercurah itu sangat melimpah bagi saudara dan saya. Tidak hanya sekedar berkat jasmani, tetapi berkat rohani yang Tuhan berikan sangat luar biasa, yaitu iman. Iman yang Tuhan taruhkan di dalam diri saya dan diri saudara adalah iman yang hidup, supaya hidup saudara sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 25 Desember, seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat bagi banyak orang. Ya, yang mau percaya dia akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, dia akan menerima hukuman yang kekal. Karena Yesus sudah ditetapkan ketika waktu Maria dijumpai oleh malaikat, Maria akan mengandung dan malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Hai Maria, engkau harus menamakan bayi yang di dalam kandunganmu itu adalah Yesus." Lalu Maria berkata, "Bagaimana? Saya ini ibunya, kenapa saya tidak boleh memberikan nama yang lain?" Ya, misalnya saja saya memberikan nama Joni, atau nama Gideon, atau nama Udin, dan sebagainya. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Tidak boleh. Kamu harus menamai dia Yesus." Loh, kenapa harus nama Yesus? Karena nama Yesus adalah Juru Selamat artinya. Jadi penekanan kalimat Juru Selamat, saudara tidak bisa tolak lagi. Kalau saudara menerima Sang Juru Selamat itu, maka saudara akan selamat. Tetapi ketika saudara menolak Sang Juru Selamat, maka kematian yang kekal akan saudara terima. Bukan saja di dunia saudara, tetapi kehidupan yang kekal di alam baka nanti saudara akan menerimanya. Ya, kebinasaan, api neraka yang kekal. Ya saudaraku, saudara, hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Saya akan membagikan dan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, saudara, kalau tidak diberitahu, saudara tidak akan tahu. Makanya saya, hamba-hamba Tuhan, berhak memberikan kabar keselamatan itu. Saudara harus diberitahu supaya dunia mengerti, supaya dunia bisa menerima keselamatan itu. Ya, ayatnya yang ke-26 saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum punya suami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus
anak Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Ya, kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, ya. Ketika malaikat menjumpai Maria, mungkin pada saat itu Maria masih gadis lugu ya saudara, lagi mencuci baju atau melipat-lipat pakaian atau menggosok mungkin ya. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang malaikat Tuhan. Tentunya Maria sangat terkejut dan kaget ya. Siapa engkau? Ya, lagi asik-asik saya mencuci, lagi asik-asik saya menggosok. Mungkin saat itu Maria berkata, siapa engkau? Lalu malaikat Tuhan berkata, hai Maria, janganlah engkau takut, bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Lalu Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sedangkan aku belum bersuami. Saudara, seringkali kita membatasi karya Tuhan. Ya. Tuhan sudah membuat jalan kehidupan saudara dan saya. Tetapi kadangkala ketika kita menjumpai sang pribadi itu melawat kita, kita tidak percaya. Bagaimana mungkin aku percaya engkau Tuhan? Bagaimana mungkin aku dapat mengandung sedangkan aku tidak punya suami atau belum bersuami? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Secara manusia pasti kita berpikir nggak mungkin lah. Boro-boro bersentuhan ya. Pada saat itu, zaman itu mungkin pacarannya lempar-lemparan kertas gitu kali ya saudara ya. Mungkin Maria di sudut sana rumahnya ya. Lalu Yusuf lewat lempar-lemparan kertas saja ya. Kalau sekarang saudara sudah canggih, saudara bisa WA ya, bisa calling gitu. Tapi zaman itu sangat sulit dan pacaran itu sangat berbeda saudara ya. Tidak seperti zaman sekarang. Saudara maaf, zaman sekarang waduh nggak usah disuruh dan nyosor duluan nih saudaraku ya. Tetapi itulah ya, kita harus menggenapi, Maria pada saat itu harus menggenapi hukum yang ada di sana. Ketika kalau seorang wanita hamil di luar nikah, hukumnya sangat berat saudara. Hukumnya akan dirajam oleh sebuah batu. Dan orang-orang melemparinya, tetangga mungkin melemparinya, menghakiminya. Karena itu bersifat sesuatu yang najis ya saudara. Kalau seorang wanita hamil di luar nikah, saudaraku, saudara bisa merasakan bagaimana kondisi Maria saat itu. Dia akan mengalami penghakiman Yusuf, ya, calon tunangannya, ya, pasti Yusuf akan marah. Siapa yang makan nangkenya gue yang kena getahnya? Belum lagi ibu bapaknya Maria. Maria akan mengalami 3 hal yang harus dia hadapi. Ya. Yang pertama, dia mungkin akan dihukum secara rajam, dilempari batu. Yang kedua, dia mempermalukan kedua orang tuanya. Yang ketiga, dia harus mempertanggungjawabkan bagaimana dia hubungannya dengan Yusuf. Tentunya Yusuf akan meninggalkan dia. Yusuf akan kabur karena merasa tidak menggaulinya. Tetapi penderitaan Maria saudara harus dia tanggung. Dia harus jalani. Sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Maka jadilah apa yang engkau katakan turut dengan kehendakmu. Saudaraku, kalau Maria tidak mengalami perjumpaan Tuhan, Maria tidak mengalami lawatan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Ya, tetapi seorang Maria, gadis lugu, dia berkata, sesungguhnya apa yang kau perkatakan jadilah seperti yang kau katakan, jadilah kehendakmu. Maka pada saat itu Maria pergi. Dia tahu ada saudaranya yang bernama Elizabeth juga sedang mengandung. Mungkin di 6 bulan Elizabeth ke sana, Maria harus kunjungi ke sana. Ya, Maria datang menemui Elizabeth, saudaranya itu yang sedang mengandung usia 6 bulan. Saudara tahu, ketika Maria pulang,
Dia sudah punya kekhawatiran. Ya, pasti nih gue gak pulang-pulang, pasti nyak babe gue marah. Pasti nih akan bertanya-tanya. Apalagi ketika itu Maria pulang habis mengunjungi saudaranya itu Elizabeth. Berapa minggu kemudian penggenapan firman Tuhan terjadi. Dia mengandung, dia hamil. Secara manusia Maria bingung. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan semuanya ini. Tetapi dia ingat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah takut. Sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah takut saudaraku. Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Yang dia adalah Immanuel. Dia akan menyertai saudara. Menyertai kita semua. Sampai kesudahan akhir zaman. Dia akan menyertai apa yang kita hadapi. Kesusahan-kesusahan. Belenggu-belenggu masalah yang kita hadapi. Dia menyertai. Karena dia adalah Allah yang Immanuel. Maria tidak takut. Maria jalanin saudara. Ya. Meskipun ada sesuatu kekhawatiran. Dia berpikir bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan. Ketika orang tua saya, nyak babi gue tanya. Bagaimana ketika Yusuf bertanya. Ya, saudaraku, hal itu terjadi. Ketika orang tua Maria mengetahui akan kehamilan Maria. Sangat marah. Begitu malu, betapa besarnya malu seorang gadis yang belum menikah sudah mengandung. Tetapi Ibu Maria harus menggenapi, harus menerima kenyataan yang ada saudara. Ya mungkin secara manusia ibunya marah-marah, bapaknya bingung, ya. Ini nggak benar, ini pasti ini kerjaannya Yusuf. Ya, kurang aja. Mantu yang tidak bertanggung jawab, mantu yang tidak bertanggung jawab. Pasti caci maki keluar dari mulut seorang ayah. Seorang ibu yang kesal. Berantem, bertengkar. Ya. Tetapi Maria memperkatakan kejadian yang dia hadapi. Dia menyatakan kepada orang tuanya, ini anak yang ayah kandung nih, anak dari Roh Kudus, Ya. Bapaknya jawab, Roh Kudus. So tahu loh, Roh Kudus. Iya, bener, ayah nggak selingkuh, ayah kagak ngapa-ngapain Bang Ucup, Saudara mungkin pada saat itu bisa membayangkan bagaimana Maria harus meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia tidak melakukan perselingkuhan. Selanjutnya hari berhari berjalan. Yusuf pun mendengar berita kehamilan Maria. Dan Yusuf marah, panas hati. Dia marah, saudaraku ya. Cara manusia dia memaki-maki Maria. Mer. Aduh, lo tuh ya baru pulang dari rumah saudara lo ya. Lo pulang-pulang tahu-tahu bawa tambur. Mer. Lo tuh bunting sama siapa? Siapa yang makan nangkenya, gue yang kena getahnya. Akhirnya Yusuf berniat meninggalkan Maria. Kalau gue udah tahu kayak begini, bagusan gue pergi dah, kata Yusuf. Tantangan berikutnya saudara. Maria harus meyakinkan Yusuf. Bener bang, ayah kagak selingkuh bang. Ini anak yang dikandung adalah anak dari Roh Kudus. Swear bang Ucup. Ayah kagak selingkuh. Saudara mungkin bisa merasakan pada saat itu betapa beban penderitaan Maria untuk meyakinkan dunia, untuk meyakinkan orang tuanya, untuk meyakinkan calon tunangannya. Tetapi saudara, ketika Yusuf pergi mau kabur, malaikat Tuhan menjumpai Yusuf.
melawat Yusuf. "Hai Yusuf, mau kemana lu?" Malaikat bilang. Yusuf berkata, mencurahkan isi hatinya, "Ini gue punya calon tunangan, belum diapa-apain, udah bawa tambur dan sebagainya." Yusuf marah-marah, "Bagusan gue tinggal aja deh." Tetapi malaikat Tuhan meyakinkan Yusuf, "Yusuf, lu kagak boleh pergi. Lu harus dampingin Mer sampai anak yang dikandungnya itu lahir. Dan lu harus kasih nama dia Yesus, yang artinya juru selamat." Yusuf pun juga mengatakan, "Enak aja, nah gue yang calon bapaknya. Masa gue kagak boleh kasih nama yang lain?" "Kagak boleh," kata malaikat. "Harus lo kasih nama dia Yesus, artinya juru selamat." Ya. Saudara, secara manusia Yusuf marah-marah. Dia tidak merasa melakukan, tapi dia harus bertanggung jawab. Tapi lawatan Tuhan kepada Yusuf meyakinkan Yusuf. Dan malaikat Tuhan berkata, "Aku akan menyertai. Anak ini akan menjadi juru selamat dunia. Dia yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat. Dia akan menjadi juru selamat bagi orang-orang yang mau datang dan percaya kepadanya." Saudara, hidup kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi saudara harus mengalami lawatan Tuhan. Ketika seseorang tidak mengalami lawatan Tuhan, dia tidak yakin dan dia tidak percaya. Ya. Oleh sebab itu, kekristenan itu adalah perjumpaan pribadi, hubungan saudara, hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan. Seseorang tidak akan yakin kalau dia sendiri tidak mengalami lawatan Tuhan. Cerita dari peristiwa kelahiran Yesus menghebohkan, tetapi kelahirannya justru membawa dampak bagi dunia. Ya, banyak orang bertobat ketika dia lahir. Ya, ada proses yang juga mengalami kegegeran di suatu kerajaan. Bayi laki-laki itu pada saat itu harus dibunuh semua. Ada banyak hal-hal yang harus diderita oleh Maria. Belum lagi ketika Maria mengalami proses kelahirannya, dia harus mengalami penolakan-penolakan. Karena semua tempat ditutup, penuh. Tapi ada satu kandang yang di situ dia melahirkan bayi Yesus. Tempat yang hina, tempat yang kotor. Seorang raja, dia lahir di tempat yang kotor. Kerendahan hati sudah dimiliki oleh Yesus. Secara manusia Maria menolak. Tetapi kembali lagi, jadilah kehendak Tuhan. Akhirnya bayi yang sudah menjadi penggenapan firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Maria dan Yusuf ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya bayi itu dilahirkan. Saudara, firman Tuhan saat yang indah ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita butuh Sang Juru Selamat. Bahwa kita butuh mengalami lawatan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami lawatan Tuhan, Kristen sekedar hanya turunan, ya, Kristen hanya sekedar Kristen, saudara tidak akan mengalami buah-buah pertobatan. Tapi Tuhan inginkan saudara mengalami buah-buah pertobatan. Saudaraku, kisah kelahiran Yesus yang membuat heboh dunia, tetapi sangat berdampak yang positif bagi dunia. Ya. Dan hari ini saudara, kita semua merayakan kelahirannya, merayakan ulang tahunnya karena dia hidup. Yesus lahir, mati dan bangkit, dan dia hidup menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Untuk itu saudara pastikan saudara menjadi anak-anak Tuhan.
saudara menjadi ahli warisnya Tuhan. Bukan saudara menjadi orang Kristen. Karena Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Karena agama tidak menyelamatkan. Tetapi perjumpaan pribadi saudara dengan Sang Juru Selamat, itulah yang menyelamatkan kita sekalian. Baiklah saudaraku yang kekasih, biarlah makna Natal pada saat ini membawa kita kepada damai, kasih, dan sukacita yang besar. Meskipun ada banyak orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Dia pergi untuk sesuatu hal atau dia pergi untuk selamanya. Tetapi ingat, aku akan menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.